Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa ba'du. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat serta salam sama-sama juga kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Dalam kesempatan kita ini di awal tahun lah ya, masih bulan Januari, baru di awal tahun. Tema yang akan kita bahas adalah terkait dengan kondisi dan posisi kita umat Islam yang sudah punya jarak cukup jauh antara kehidupan kita dengan kehidupan di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kehidupan yang sangat berbeda dengan kehidupan masa Nabi. Jadi baru kira-kira setengah bulan inilah kita merayakan tahun baru. Bukan tahun baru Hijriah sih memang, tahun baru Masehi. Tapi secara umum kita memang menggunakan kalender Masehi ya. Dan itu adalah angkanya cukup menarik ya jamaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yaitu tahun 2023. Artinya sudah berlalu 2000 tahun sejak Nabi Isa alaihissalam wafat. Kalau kita ngitungnya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka hitungannya adalah 1400 tahun. Karena jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad itu 600 tahun. Sebenarnya jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad ini sudah termasuk jarak yang paling jauh. Masa kekosongan atau masa fatroh yang belum pernah ada dalam sejarah para nabi dan rasul itu ada kekosongan sepanjang itu. Sampai-sampai para ulama berdebat. Karena kosong itu ya, berdebatnya begini. Misal kata, andai kata, ada orang hidup di zaman kekosongan, tidak ada nabi, tidak ada rasul. Terus dia mati menghadap Allah, itu kira-kira dia dimasukkan ke neraka apa ke surga? Karena agama nggak ada. Nabi Isa sudah wafat dan agamanya itu boleh dibilang sudah hilang lah begitu. Kemudian Nabi yang baru, penggantinya Nabi Muhammad itu belum datang. Termasuk itu jajaran bapak dan ibunya Nabi kita, Abdullah dan Aminah. Itu mereka kira-kira matinya masuk surga apa masuk neraka. Itu perdebatannya panjang para ulama. Sebagian bilang masuk neraka karena tidak beriman gitu ya. Tapi yang lain bilang bagaimana mau beriman, mempertanggungjawabkan sesuatu yang dia tidak pernah diberi beban. Itu padahal ya cuma 600 tahun. Nah yang mau jadikan tema kita, topik pembahasan kita adalah bagaimana lantas dengan kita yang jarak antara Nabi Muhammad ke ke kita gitu ya 1400 tahun. 1400 tahun. Itu lebih lama dari jarak Nabi Isa ke Nabi Muhammad. Wah, itu jarak yang cukup panjang. Nah, tetapi bedanya begini. Bedanya adalah bahwa untuk Nabi Muhammad SAW memang sih tidak akan ada lagi nabi yang baru, juga tidak ada kitab suci gitu ya. Hanya saja ada jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Quran itu tidak akan pernah hilang. Begitu juga hadis Nabi. Itu kan dijamin ya, tidak akan pernah hilang dalam arti sampai hari kiamat agama Islam itu pasti akan ada terus. Sumbernya tetap masih ada, yaitu Quran dan juga hadis. Tidak akan pernah hilang. Itu jaminan langsung dari Allah. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sehingga kalau bicara tentang waduh nggak ada nabi, waduh nggak ada kitab suci, itu sudah tidak bisa dijadikan alasan. Kenapa? Karena walaupun nabi tidak ada, kitab suci tidak ada, tapi warisannya tetap ada sampai sekarang. Tinggal masalahnya ini yang menjadi krusial. Begini jamaah sekalian. Quran atau hadis itu kan diturunkannya di masa Nabi kan. Di masa kenabian. 23 tahun itu turun di masa Nabi. Untuk menjawab masalah-masalah yang muncul di masa itu. Ya kan? Di masa itu. Oke.
Quran memang abadi. Sampai hari kiamat dia tetap akan ada. Tapi masalahnya begini, bisa nggak kita kemudian menggunakan Al-Quran untuk menjawab masalah-masalah kita, padahal itu nggak ada contoh bagaimana dari masa nabinya. Soalnya begini, problem-problem kehidupan manusia di zaman Nabi itu di zaman sekarang belum tentu ada. Di zaman sekarang itu sudah berubah masalahnya. Kasusnya berubah, kondisinya berubah, suasananya berubah, sistem kehidupan sosialnya berubah, ekonominya berubah, politiknya berubah, administrasinya berubah, semuanya berubah. Gitu. Jadi kalau Quran itu untuk menjawab masalah di zaman Nabi, ya terus terang kita sepakat, iya memang problem solved di masa Nabi gitu ya. Cuman kalau untuk di masa sekarang nih, karena jaraknya sudah 1400 tahun, apakah masih bisa kita menggunakan Quran untuk realitas kita di zaman sekarang? Nah, ini yang jadi problemnya tuh di sini. Kenapa? Karena kalau mengimplementasikan Quran di zaman Nabi pastinya benar kan ya. Karena kan Nabi Muhammad memang Nabi yang diutus untuk menjalankan atau mendemonstrasikan Quran. Apa maunya Allah di balik setiap ayat itu ya pastinya Nabi Muhammad tahu. Dan bagaimana cara memahami dan menjalankan Quran ya memang Nabi Muhammad dikawal oleh Jibril dan seterusnya gitu. Problematikanya adalah bagaimana kemudian kita bisa menafsirkan atau memahami Quran dan hadis yang adanya di zaman Nabi, didemonstrasikannya di zaman Nabi untuk diterapkan di medan yang berbeda. Ah, ini medan yang berbeda ini yang jadi problem gitu. Maksud saya, ya kira-kira nih kalau saya bikin sebuah perumpamaan yang mudah ya. Kalau kita tinggal di kota besar gitu ya, jalan-jalan semua di aspal atau setidaknya pedestrian itu di keramik gitu-gitu ya. Kita tuh kalau mau main sepatu roda atau main skateboard gitu ya, itu memang cocok gitu. Karena di perkotaan, di mana-mana tuh jalanan di aspal, di paving, dicor dan sebagainya gitu. Tapi kan sepatu roda itu nggak akan cocok kalau kita tinggalnya di pedesaan, apalagi di pegunungan, apalagi di lereng gunung gitu. Kenapa? Ya ceblok-ceblok kan karena nggak ada aspal, nggak ada tempatnya memang tidak cocok untuk untuk sepatu roda, untuk skateboard gitu ya, nggak sesuai gitu loh. Jadi satu kendaraan tuh mungkin cocok untuk di satu tempat tapi tidak cocok untuk di luar kota. Yang gampang deh misalnya sekarang lagi tren mobil listrik gitu kan, mahal dan sebagainya, ngetren banget gitu kan. Tapi cocok nggak ya kalau dipakai buat keluar kota Jakarta, Surabaya gitu misalnya. Orang pasti akan berpikir berkali-kali gitu ya. Karena mobil listrik pastinya tidak didesain untuk keluar kota. Apalagi ke lintas Sumatera gitu. Kayaknya nggak recommended gitu. Tapi kalau muter-muternya di Jakarta, tempat ngecasnya itu pasti ada lah. Tapi kalau udah keluar kota pasti udah lain medan, kan begitu. Ya kan? Nah, begitu juga dengan Quran. Bahwa Quran itu dipraktekkan di masa Nabi, di masa para sahabat, di masa para tabiin dan sebagainya, itu kita nggak ada masalah gitu. Karena memang dia menjawab masalah-masalah yang hidup di masa itu. Problematikanya adalah kita sekarang nih gitu. Hidup tentu dengan masalah kita, terus disuruh cariin jawabannya di Quran. Itu problemnya dua itu, pangkat dua. Yang pertama, kita sendiri belum tentu mengenal masalah yang ada di tengah kita. Nggak usah pakai Quran dulu lah, pakai logika dan akal kita sendiri saja dulu. Kita tuh belum bisa menyelesaikan masalah kita. Atau bukan menyelesaikan, memahami duduk perkaranya itu kadang-kadang kita masih belum paham. Gitu. Apatah lagi kemudian mengaitkannya dengan Quran. Di mana Quran kalau implementasinya sih di zaman Nabi ada. Ya kan, tapi di zaman Nabi untuk konteks di zaman itu. Sedangkan untuk di zaman kita sekarang, dua tadi masalahnya. Kita sendiri nggak paham realitas zaman kita, apalagi kemudian ditambah dengan beban harus pakai Quran. Nah, itu kan dua masalah. So, jadi gimana cara untuk bisa menjadikan Quran sebagai pedoman hidup di zaman sekarang? Ya, minimal dua problem itu yang harus kita atasi. Ya, yang pertama apa? Kita harus mengenali zaman kita dulu, ya. Karena perubahan zaman itu
berlangsung sebegitu cepat, tapi pemahaman kita terhadap perubahan zaman itu kadang-kadang kita nggak update, kita nggak ngikutin perubahan-perubahan zaman itu. Nah, saya kasih contoh ya. Ya, contoh sederhananya begini. Misalnya nih, eh, zaman dulu orang kalau katakanlah misalnya ngomongin perdagangan internasional ya kan, perdagangan antar negara gitu. Itu kan sebuah perusahaan misalnya dibangun oleh satu masyarakat di sebuah negara gitu misalnya, masing-masing kan punya nationality yang ya terbangun untuk negaranya gitu kan. Nah, tapi di zaman sekarang sudah masuk kita pada era globalisasi. Perusahaan itu sudah tidak lagi mewakili sebuah negara. Karena sudah banyak bermunculan sekarang model-model perusahaan yang sifatnya multinasional. Multinasional. Nah, artinya boleh jadi sebuah perusahaan itu awalnya didirikan oleh orang berkeluarga negaraan Amerika lah misalnya gitu, ya kan? Memang lahirnya di sana, tumbuhnya di sana. Tapi seiring dengan perjalanan waktu dengan globalisasi, sahamnya kan dijual, sahamnya dijual. Boleh jadi nanti pemilik saham terbanyaknya malah bukan Amerika lagi, tapi sudah orang lain. Bisa jadi orang Indonesia malah yang punya, gitu ya. Nah, jadi kalau udah kita masuk pada era globalisasi itu, kita sudah tidak lagi bicara tentang situasi yang sempit. Indonesia versus Amerika dalam masalah kekuatan ekonomi. Enggak juga, karena perusahaan yang notabene punya Amerika ternyata sahamnya yang punya malah orang Indonesia. Nah, itu kan perubahan zaman tuh. Sesuatu yang dulu kakek nenek moyang kita tuh nggak akan paham tentang hal-hal kayak gitu. Dulu kita berpikir bahwa yang namanya Jepang itu penguasa otomotif dengan merek-merek terkenalnya lah. Ada Honda, Yamaha, apa segala macam gitu kan. Zaman dulu. Tapi boleh jadi sekarang kita pun jadi pemilik juga dari merek-merek terkenal itu. Ya, pabrik-pabrik mobil Jepang itu rata-rata malah dibuatnya di Indonesia. Pekerjanya orang Indonesia, ya kan? Kemudian bahan-bahan bakunya juga dari Indonesia. Sehingga walaupun mereknya Honda, Toyota, apa dan sebagainya, tapi sebenarnya keindonesiaannya banyak. Bahkan ada jenis produk mobil Jepang yang hanya diproduksi di Indonesia. Karena yang bikin orang Indonesia, yang memproduksi orang Indonesia, pabriknya di Indonesia, yang pakai pun orang Indonesia. Di luar Indonesia, model dan varian kayak gitu malah tidak ada. Nah, kita kan sudah nggak bisa lagi mengatakan bahwa perusahaan itu pure punya orang Jepang. Enggak kan? Apalagi sekarang ada bisnis waralaba. Nah, makanan-makanan khas Italia, khas Amerika, khas aja sebenarnya. Tapi boleh jadi sekarang karena ada waralaba, kepemilikannya sudah bukan lagi mereka secara ansih, secara 100%. Jadi bisa saja pemiliknya malah orang-orang di luar Amerika, orang Indonesia atau orang Arab atau orang mana dan sebagainya. Merek masih merek sana, tapi pemiliknya punya kita. Sepatu bola, bahkan bolanya itu sendiri malah pabriknya ada di Tangerang gitu kan, yang bikin orang kita, kulitnya ya dari kita lah pastinya, ya kan, cuman mereknya mungkin Adidas dan sebagainya. Begitu, artinya perdagangan zaman dulu dengan perdagangan zaman sekarang kan suasananya sudah berubah gitu, ya kan. Nah, itu tuh perubahan-perubahan model kayak gitu kan nggak semua kita langsung bisa memahaminya, ya, karena kita kudet kurang update dengan informasi-informasi terbaru. Ini saya kasih contoh ya. Waktu di Indonesia belum ada bank syariah, ya, kita kan sangat gitu punya keinginan ada dong bank yang tidak ribawi, yang ada syariah-syariahnya gitu kan. Keinginan itu kemudian terwujud dengan berdirinya pertama kali Bank Muamalat, ya, BMI, Bank Muamalat Indonesia. Hampir seluruh umat Islam lah itu punya saham di Bank Muamalat itu ya. Jadi berdirilah Bank Muamalat. Kita bangga bahwa Indonesia termasuk negara Muslim terbesar yang sudah punya bank syariah gitu. Itu tahun 90-an gitu. Nah, kita berpikir bahwa Bank Muamalat itu milik umat Islam, itu milik kita lah bangsa Indonesia gitu kan. Tapi ternyata sekarang bank itu sudah bukan milik Indonesia lagi.
Namanya masih Bank Muamalat, kantornya di samping rumah saya ini, di apa namanya, Jalan Satrio, ya kan dekat rumah saya. Kalau ke situ jalan kaki aja gitu. Tapi ownernya, pemilik sahamnya sudah bukan orang Indonesia lagi, itu Malaysia. Tapi adanya di Indonesia. Seluruh karyawannya orang Indonesia. Nasabahnya orang Indonesia. Dan kita sebagai yang ikut melahirkan merasa bahwa itu bank kita loh, banknya Indonesia. Padahal bukan. Nah, ini kan realitas kekinian tuh banyak yang berubah dengan cepat dan kita nggak dapat update-nya. Nggak nyambung gitu kan. Itu saya mau ngasih contoh bahwa kita yang hidup di zaman sekarang itu pun kadang-kadang tidak tanggap melihat realitas perubahan-perubahan zaman yang ada di zaman kita sendiri. Gitu kan. Nah, lalu bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah ini kalau ternyata kita sendiri nggak sepakat ini apa sih hakikatnya? Dulu kita mau pakai Quran yang berhasil didemonstrasikan di abad ke-6 Masehi itu, ya kan? Kalau Quran di zaman Nabi pasti implementatif banget gitu. Tapi kemudian bagaimana mengimplementasikan ayat-ayat Quran itu untuk realitas kekinian, yang mana kita pun sendiri kita saja untuk memahami realitas kekinian itu masih punya problem. Saya harus kasih contoh yang lebih realistis lagi ya. Contohnya adalah korupsi. Korupsi. Di zaman Nabi tidak ada korupsi. Tidak ada, ya. Kalau nyolong ada. Ayat Quran yang bicara tentang maling laki-laki, maling perempuan dipotong tangannya itu ada. Tapi itu maling dalam arti pencurian. Jadi kita ini saya pribadi punya, katakanlah punya sepeda motor gitu misalnya kan. Yang saya kunci, saya taruh di dalam garasi, garisnya dikunci, garasinya pun ada di dalam rumah juga. Pintu pagar halamannya juga dikunci, lalu oleh maling dijebol, motornya dibawa lari. Itu namanya pencurian, ya kan? Potong tangan lah gitu kan. Tapi kalau korupsi kan bukan pencurian. Dalam arti memang ngambil hak orang sih ya. Tapi cara untuk mencurinya kan bukan dengan menjebol. Kenapa? Karena yang melakukan korupsi pastinya adalah yang dipercaya untuk memegang uang itu. Uang itu sendiri kan uangnya negara yang sumbernya dari sumbangan rakyat yang disebut dengan pajak gitu ya. Rakyat menyumbang kepada negara. Lalu memang orang yang dikasih wewenang oleh negara secara undang-undang yaitu para pejabatnya itu memang dikasih kekuasaan untuk menggunakan uang itu secara sebaik-baiknya. Tapi oleh dia digunakan dengan cara yang tidak terlalu sebaik-baiknya gitu. Digunakan sih, tapi ada kelebihan-kelebihan dan ada missing dan sebagainya. Yang itu kalau dijumlahkan gede banget gitu. Karena kan kita ngomongnya bukan 1.000, 2.000 perak, sejuta, 2 juta perak, tapi kita ngomongin triliun gitu kan. Jadi iya gede gitu. Nah, apa nama sebuah kasus di mana ada seorang yang sangat punya hak untuk mengelola uang itu, tapi kemudian dia bisa bersama-sama dengan pengawasnya, pembuat undang-undangnya, pembuat anggarannya, dan semua yang terlibat di dalamnya untuk kompak bersama-sama mendesain agar nilepnya itu nggak ketahuan. Nah gitu, agar itu nggak kayak pencurian gitu, tapi tetap dapat untung dari situ. Ya itulah yang namanya korupsi kan. Nah definisi kayak gitu kan nggak ada di Quran, nggak ada di hadis. Minimal tidak ada realnya di zaman Nabi itu nggak ada. Maka kalau kita tanya apa pandangan Quran terhadap korupsi, kalau ngambil hak orang sih memang haram. Kalau mencuri itu haram. Tapi kalau kita bicara korupsi secara definitif, Quran tidak bicara tentang itu. Ya kan? Kenapa? Karena tidak ada kasusnya di masa Nabi. Ya kan korupsi itu kan yang dikatakan korupsi kan kalau uang rakyat. Di masa Nabi mana ada uang rakyat dikumpulkan menjadi APBN? Kan nggak ada. Ya kan? Dan mana ada yang namanya DPR mengawasi atau misalnya ada pejabat menggunakan anggaran, bikin anggaran dulu dan sebagainya, kan nggak ada semua itu. Itu kan baru adanya di zaman sekarang. Sehingga bahkan hukum kita yang modern sekalipun kalau dipakai buat menjerat koruptor itu nggak mempan, dalam arti nggak berhasil. Kenapa? Karena para koruptor ini ketika mereka menjalankan aksinya dari awal ya, mereka sudah sangat mengantisipasi dengan peraturannya gitu.
Gimana caranya biar peraturan itu bisa dilewati, nggak kena gitu, nggak kena delik gitu istilahnya. Sehingga terpaksanya lah kita membuat lagi, merumuskan ulang undang-undang khusus namanya undang-undang anti korupsi. Pengadilannya pun bukan pengadilan biasa, harus pengadilan tipikor, ya kan, tindak pidana korupsi. Dan jenis kejahatannya adalah extraordinary crime. Beda kan? Nggak bisa pakai hukum biasa gitu. Karena ini adalah kejahatan yang sifatnya luar biasa, gitu kan? Bahkan untuk hukum yang ada di zaman kita sekarang, yang dibikin sekarang pun nggak cukup. Harus pakai sebuah undang-undang tersendiri dengan pengadilan tersendiri, bahkan dengan komisi pemberantasan sendiri yang namanya KPK. Polisi aja nggak bisa gitu menyelesaikan. Sesuatu yang sudah beyond, udah di luar dari kemampuan manusia. Kecerdasan orang dalam rangka mengkorap APBN itu di atas dari pembuat undang-undang, di atas dari polisi. Maka jenis korupsi itu adalah kan disebut dengan extraordinary crime, ya kan? Kejahatan yang sudah extraordinary, sudah bukan yang biasa, yang luar biasa. Undang-undangnya khusus, pengadilannya khusus, penyidik atau katakanlah pemeriksanya itu ada BPK, ada KPK, ada macam-macam gitu kan. Itu pun banyak yang lolos juga gitu. Nah coba sekarang dipikirkan bagaimana semua itu bisa diselesaikan oleh Quran yang sama sekali nggak pernah nyebut-nyebut tentang apa itu korupsi. Kan nggak ketemu jawabannya, ya kan? Terus, nah kalau saya bilang nggak ketemu jawabannya berarti apa Quran itu tidak lengkap? Apakah Quran itu tidak bisa menjawab tantangan zaman? Kan itu jadi masalah, ya kan? Relakah kita mengatakan bahwa Quran itu tidak cocok untuk zaman sekarang? Cocoknya untuk zaman Nabi. Rela nggak kita bilang begitu? Kan jawabannya pasti kita nggak rela. Tapi kalaupun kita bilang Quran cocok untuk segala zaman, ternyata juga tidak menyelesaikan masalah juga, ya kan? Nggak menyelesaikan masalah juga. Nah, ini yang mau coba kita jelaskan duduk perkaranya. Begini, Quran itu tidak bisa dikatakan cocok dengan segala zaman kalau cuman dicocok-cocokkan saja. Nggak bisa. Kalau cuma dicocok-cocokkan tuh nggak bisa. Jatuhnya nanti namanya cocokologi. Dipaksa aja biar nyambung padahal nggak nyambung. Nah gitu. Dan kasus mencocok-cocokkan suatu ayat dengan satu kasus itu di zaman sekarang marak banget. Padahal ayatnya nggak ngomong itu sebenarnya, tapi dipaksa bisa menjawab masalah itu. Ya namanya orang dipaksa ya nggak presisi lah pastinya, nggak bisa menjawab masalah yang sesungguhnya, maksain banget gitu. Saya jadi ingat ada sebuah joke lelucon tentang ini. Seorang ustadz. Jadi orang haji itu kan salah satu hikmahnya atau katakanlah pahalanya itu kan menghapus dosa. Haji itu menghapus dosa. Kalau ayat Qur'annya nggak ada sih yang ngomong kayak gitu. Adanya kan di hadis. Ya paling tidak ada hadis bunyinya Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Paling enggak itu ya hadisnya. Tapi kalau ayat Quran mengatakan bahwa haji itu menghapus dosa, terus terang nggak ada ayatnya. Walaupun bukan berarti Quran tidak setuju, tapi tidak ketemu ayat yang mengatakan bahwa orang yang haji atau orang yang umrah itu tidak berdosa atau tidak punya dosa. Nggak ada ayatnya. Tapi karena dia terpaksa mengengineering ayat Quran, ayat Quran di-engineering sama dia, dipaksa gitu. Sehingga akhirnya dia bilang, ada ayatnya. Loh, ayat mana? Kan kita pada bingung. Ternyata dia jawab begini. Itu loh ayatnya berbunyi, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Ya, dan sempurnakanlah atau tunaikanlah haji dan umroh karena Allah, ya. Maka kemudian faman hajjal baita, siapa yang berhaji ke Baitullah, awi'tamara, dan atau dia umroh gitu ya, fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima, tidak ada dosa bagi dia untuk tawaf di antara Safa dan Marwah.
Mohon maaf, tadi ayatnya awalnya bukan itu. Inna sofa wal marwata min sya'airillah. Awalnya, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayyat tawafa bihima. Siapa yang haji dan umroh maka tidak berdosa, tidak ada dosa bagi dia untuk berjalan antara Safa dan Marwah alias itu sa'i. Nah, itu kan ayatnya utuhnya begitu. Tapi dia butuh apa? Dalil bahwa haji dan umroh itu tidak ada dosa. Maka ayat itu dipotong di tengah-tengah sama dia. Dia ambil bagian yang kira-kira cocok nih buat dia. Namanya cocokologi kan. Faman hajjal baita aw i'tamara, siapa yang berhaji ke Baitullah atau umroh, fala junaha, berhenti. Fala junaha itu kan artinya tidak ada dosa, ya kan? Siapa yang berhaji dan umroh maka tidak ada dosa. Titik, berhenti di situ. Nah, itu dia katanya dalil Quran yang mengatakan bahwa orang haji dan orang umroh itu tidak punya dosa. Padahal kan bukan begitu kalimatnya. Kalimatnya kan masih ada terusannya. Siapa yang berhaji dan umroh maka tidak ada dosa baginya untuk melakukan sa'i. Begitu sebenarnya kalimatnya. Tapi karena kebutuhan mendesak untuk cari dalil di Quran walaupun nggak ada diada-adain, itu yang saya bilang cocokologi gitu kan. Maka dipenggallah ayat itu. Sehingga artinya jadi berubah. Bahwa orang yang haji dan umroh itu tidak berdosa. Iya kalau pakai harfiah begitu sih benar, tapi ngawur gitu loh. Bukan begitu maksudnya Allah menurunkan ayat tersebut. Nah, itulah yang saya katakan tadi, ya. Konteks suatu ayat yang turun di masa Nabi itu kan harus kita pahami dulu. Kalaupun kita mau katakanlah hubung-hubungkan dengan realitas zaman sekarang, berarti kan kita harus tahu dua-duanya. Tahu realitas zaman sekarangnya, itu poin penting, dan kemudian juga tahu realitas di zaman Nabi. Kita bandingkan dulu, baru kita bisa ngambil kesimpulan. Itu. Sedangkan kalau kita nggak tahu realitas zaman sekarangnya, kemudian main comot-comot aja ayat Quran untuk dipakai di zaman sekarang, kan yang terjadi adalah cocokologi. Main paksa suatu ayat sehingga kemudian seolah-olah itu benar. Pakai Qurannya memang benar, tapi cara menggunakannya yang keliru. Nah, ini saya jadi teringat sebuah anekdot. Mohon maaf nih, rada-rada jorok nih ya. Mohon maaf kalau ada yang lagi sambil sarapan. Jadi gini Pak, ini cuma cerita anekdot aja. Ada suku terasing yang hidup di alam bebas. Ya mohon maaf ya, namanya suku terasing di alam bebas kan kalau mereka mereka buang hajat itu kan ya kayak sembarangan aja gitu kan. Ya mereka nggak punya kamar mandi dong, nggak punya MCK gitu, nggak punya kloset gitu kan, nggak punya. Nah karena pemerintah dari pusat pengen mereka ini hidupnya lebih higienis lah, ada sanitasi dan sebagainya, maka diusahakan gimana membangun MCK. Maka didatangkanlah ya berpuluh-puluh kloset ya, jamban gitu, kloset. Mungkin kalau duduk susah ya, tapi yang jongkok lah gitu paling enggak. Itu didatangkan. Begitu didatangkan dengan harapan mereka akan bikin MCK gitu kan. Ternyata masyarakat suku terasing ini pertama nggak tahu apa gunanya, yang kedua juga nggak merasa perlu untuk pakai itu gitu kan. Jadi setelah setahun dikirim, ditinjau lagi sama pemerintah pusat, mereka kaget. Karena begitu datang tuh disambut dengan berbagai macam hidangan. Cuman yang bikin kagetnya adalah hidangannya itu, masakan mereka itu disediakannya di atas kloset. Jadi mangkuknya itu kloset. Kuahnya taruh di kloset gitu. Mereka bilang, ya kita akan coba ya biar pemberian atau bantuan ini bisa kepake gitu. Nah ini sekarang kita gunakan untuk alat makan gitu kan. Pada uwe-uwe di situ kan, pejabat dari pemerintah pusat gitu. Ini tujuannya kloset ini bukan buat makan om, ini buat orang buang hajat, kenapa dipakai buat makan? Ah itu. Orang kan nggak tahu tujuannya itu, nggak paham gitu fungsinya apa. Ini anekdot sebenarnya, nggak pernah terjadi ya. Tapi kalau yang kejadian beneran, ini kejadian beneran ya. Dan kita mengalaminya bahkan kita nggak sadar, itu adalah kalau kita makan di warteg atau di warung lah ya. Kan kalau kita makan kan kita minta tisu tuh ya. Alih-alih tisunya tisu makan, kita tuh dikasih tisu kloset yang digulung. Makan di warteg gitu ya, Mbak minta tisu dong, nih tisunya, itu tisu kloset. Karena kita nggak pernah cebok pakai tisu, maka tisu kloset buat kita
nggak spesifik gitu, nggak kebayang. Padahal kalau orang barat sana itu kan mereka tiap hari emang kalau di kamar mandi kan bukan pakai air ceboknya, pakai tisu kloset. Jadi kalau ngelihat tisu kloset yang di roll itu digulung itu, mereka ini asosiasinya langsung wah ini buat toilet gitu kan. Nah tapi karena kita nggak tahu ya udah kita santai aja ngambil tisu yang gulungan gitu kan. Padahal kalau orang barat bilang, woi buat apaan tuh kan buat cebok kayak gitu kan. Nah karena kita nggak tahu ya kita pakai aja tisu yang harusnya buat cebok sebenarnya gitu. Nah itu kan contoh ya bahwa ini dia nggak tahu ayat Quran ini seberapa aslinya di zaman Nabi, dia nggak tahu. Terus di zaman sekarang ada masalah, dia comot aja dan dia pakai aja gitu kan. Ya tentu ini jadi problem. Kenapa ya Quran nggak boleh dong dicocokologi, dipaksa-paksa digunakan bukan pada tempatnya. Masing-masing ayat itu kan sudah ada spesifikasinya. Jadi dia akan bisa digunakan untuk kasus ini atau kasus itu atau kasus apa. Tapi nggak boleh dipakai sembarangan pada kasus-kasus yang bukan ditujukan untuk itu ayatnya. Nggak sesuai gitu. Nanti kembali kayak zaman kampanye kita dulu gitu ya. Zaman-zaman rezim Soeharto tumbang tahun 98 itu kan mohon maaf cerita nih ya zaman dulu sih udah lewat. Kan rezim itu pronya ke pohon beringin. Pohon beringin gitu kan. Nah, saya nih dan teman-teman kan waktu itu masih mahasiswa kan, reformasi dong. Reformasi kan apa namanya katakanlah menjadi antitesis dari apa dari Orde Baru. Nah, gitu. Nah, kita kan kampanye untuk kemana-mana. Pokoknya intinya jangan sampai masyarakat kita memilih pohon beringin gitu. Lalu ada teman saya dari pesantren dia bilang, itu ada ayatnya tuh untuk kita tidak usah memilih pohon beringin dalam memilih apa. Di dalam Al-Quran Allah SWT berfirman ya, wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minaz zalimin. Janganlah kamu mendekati pohon ini, nanti kamu akan jadi orang yang zolim. Wah, parah ini. Gak boleh mendekati pohon ini. Itu kan ayat cerita tentang Nabi Adam dan istrinya di surga, ya kan? Allah menciptakan Nabi Adam lalu bilang kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujukal jannah, tinggallah kamu di dalam surga dan istrimu, ya kan? Tapi ingat ya, wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Makanlah apa yang kamu inginkan, tapi satu hal, wala taqrabah hadhihi syajarah, jangan kamu dekati pohon ini. Maksudnya jangan makan buahnya gitu kan. Lalu ayat itu dipenggal, dipakai buat kampanye anti pohon beringin. Kan nggak cocok itu, ya kan? Nggak sesuai gitu. Tapi begitulah problematikanya. Kita tuh ribut mau kembali pada Quran, tapi kita nggak tahu Quran itu sendiri sedang bicara apa, konteksnya apa, kita nggak tahu. Kita main paksa aja ayat Quran, kita labelin untuk realitas-realitas zaman sekarang yang kita sendiri dengan realitas zaman sekarangnya saja nggak nyambung. Jadi nempelin Quran pada realitas kita nggak paham, ayat Quran ini kita nggak paham. Dua itu masalahnya. Dua masalahnya. Nah itu problem paling berat kita. Nah maka kalau kita mau bicara tentang kembali kepada Quran, buat kita nih di zaman sekarang kembali pada Quran itu PR-nya dua. Yaitu bagaimana kita mempelajari Al-Quran di zaman Nabi dulu. Ayat ini nih matchingnya dengan kejadian apa sih sebenarnya gitu kan. Itu problem nomor satu harus tersolve dulu tuh. Harus kebuka dulu. Ini ada ayat gitu kan. Di zaman Nabi ini ayat gunanya buat apa? Nah gitu kan. Nah kemudian kita lihat di zaman sekarang. Kita harus paham dulu di zaman sekarang ini sebenarnya lagi ngomongin apa nih kita gitu kan. Karena kalau kita nggak sepakat juga untuk kayak kasus di zaman sekarang, kita berantem sendiri gitu. Cara pandang kita jadi beda-beda karena zamannya kan udah nggak seperti zaman Rasulullah ya. Jadi setiap orang memandang satu masalah tuh dengan kacamatanya dia sendiri-sendiri. Nah, opini setiap orang bisa saja berbeda dengan realitas kekinian. Ini saya kasih contoh ya, bentuk perbedaan opini. Gini, speaker masjid, ngomongin speaker ya. Kalau kita hidup di tahun 70-an, 60-an bahkan gitu ya. Suasana Jakarta tuh masih kampung banget, masih banyak eceng gondok, masih banyak empang, masih banyak sawah dan sebagainya gitu ya. Suasana alam pedesaan banget sebenarnya Jakarta itu walaupun dia ibu kota,
Yang ibu kota kan cuman Monas, Jembatan Semanggi Gelora Bung Karno, Sarinah, ya kan Hotel Indonesia itu ibu kota. Tapi kampung saya nih, kampung Pedorenan, cuman berjarak berapa meter doang. Ah ini tetap comberan, comberan tahu, comberan sapi dan sebagainya. Suasananya suasana pedesaan banget gitu kan. Nggak ada listrik, nggak ada jalan aspal dan sebagainya. Tahun 70-an. Nah di tahun-tahun kayak gitu, suasana pedesaan itu cocok banget kalau misalnya di kampung mana ada masjid lalu dia punya speaker. Dan speakernya itu ya dikumandangkan lah kalau misalnya nih ya malam-malam bulan Ramadan habis tarawih terus ada yang tadarusan pakai speaker. Itu suasananya kayak syahdu banget gitu loh. Malam-malam bulan Ramadan di tengah kampung yang sepi kayak gitu terdengar sayup-sayup suara orang membaca Al-Quran. Indah nggak? Indah banget. Sayup-sayup gitu kedengeran dari kejauhan karena kita tinggal di sawah-sawah kayak gitu kan. Indah banget. Jadi speaker tadarusan Ramadan itu cakep banget gitu. Oke, tapi tahun 70. Sekarang 2023. Jakarta padat. Orang hidup berdempet-dempetan, berhimpit-himpitan gitu. Nah kalau cara pandangnya masih speaker mesti bunyi habis taraweh sampai jam 12 orang tadarusan, ngamuk masyarakat gitu. Ya kan? Kalau dulu jatuhnya syahdu, tapi kalau hari ini jatuhnya ganggu. Nah, gitu. Itu kan zaman berubah, ya kan? Zaman berubah. Nah, tentu saja orang harus apa itu yang tadi saya sebut harus update gitu dengan realitas kekinian. Udah nggak bisa lagi, ya. Di kampung-kampung, saya punya kampung ibu saya tuh di Jogja, ya. Dulu-dulu saya masih sering nganterin simbah saya, kakek saya, itu kalau ada pengajian di suatu desa mana, datang tuh. Dan namanya pengajian di kampung ya, kan rame-rame kumpul gitu dari gunung-gunung pada turun, dari desa-desa pada ngumpul gitu kan. Wah itu pengajiannya kayak orang wayangan gitu. Penceramahnya baru naik ke atas mimbar kira-kira ya setengah 12 lah. Malam. Setengah 12 malam itu kiainya baru naik. Kadang-kadang dia ceramah 1 jam 2 jam lah paling enggak, ya kan? Artinya kalau dinaik setengah 12 dia ceramah 1 jam aja udah setengah 1. Kalau dia ceramah 2 jam berarti setengah 2, ya kan? Setengah 2 tuh baru bubar pengajian gitu. Zaman dulu orang pengajian di kampung kayak gitu hiburan. Hiburan banget karena jarang-jarang ada pengajian. Begitu ada pengajian sampai semalam suntuk, begadang jangan begadang. Kalau tiada artinya begadang boleh saja, kalau ada artinya itu masuk gitu loh. Nggak apa-apa kita begadang. Jarang-jarang nih kita kumpul-kumpul gini kan. Nah, oke begadang sampai setengah 2. Tapi zaman sekarang Pak, setiap hari ada pengajian. Nah kalau tiap malam kita begadang sampai setengah 2, besok pagi lu bolos kerja, bolos kuliah, bolos sekolah. Kenapa? Lu begadang ngajinya sampai setengah 2 malam gitu kan. Udah nggak musimnya lagi untuk bikin pengajian yang semalaman suntuk kayak orang itu. Udah nggak modelnya lagi. Ya apalagi di Jakarta udah nggak ada gitu. Woi ngapain lu pengajian malam-malam, kelamaan gitu. Nah itu kan perubahan. Nah perubahan ini kan harusnya update gitu. Cuman yang update, yang nggak update, itu kan masalahnya. Banyak di tengah masyarakat kita pada nggak update gitu. Dan masing-masing ngotot mempertahankan pendapatnya. Yang sudah lebih maju nih, udahlah pengajian nggak usah sampai malam-malam kayak gitu ya kan, ngapain juga, kita kan ada yang kerja apa segala macam, udah berhenti gitu, jangan ganggu orang mulu pakai speaker masjid gitu ya kan. Tapi yang tidak update mengatakan, wah ini dari zaman nenek moyang kita pengajian udah kayak gini, kenapa harus berubah? Wah masing-masing bawa dalil, pakai Quran dua-duanya, kan kacau tuh urusannya gitu kan. Quran dibawa-bawa untuk perang sesama mereka yang mereka sendiri tidak sepakat bagaimana memahami fakta dan realitanya. Jadi kalau ditanya, Ustadz setuju nggak kalau masjid itu pakai speaker? Kalau tahun 70 saya setuju banget gitu. Tapi kalau tahun sekarang ini dengan realitas kita kayak gini, kayaknya udah enggak lah, udah bukan musimnya lagi gitu. Kalau buat azan, iqomah, oke lah. Tapi kalau buat zikir panjang-panjang, udah gitu maulidan, dibaan, terus apalagi dan sebagainya, lihat kondisi gitu. Kalau di daerah yang sepi gitu kan, di luar kota atau di mana lah gitu, ya mungkin nggak ada yang komplain ya, komplain paling nyamuk gitu, nyamuk bilang berisik amat sih lu gitu kan. Tapi kalau daerah yang padat, kumuh dan stres dan apa dan sebagainya, orang butuh istirahat malam itu, karena besok pagi dia harus kerja.
Nah kalau speaker masjidnya berisik koar-koar nggak jelas sampai jam 12 malam, kan itu namanya ngajakin berantem, gitu kan. Nah tapi ya begitulah, nah, di tengah zaman kita sekarang, memahami realitas tuh jadi masalah buat kita. Untuk bisa kita sepakat pada satu kata. Kalau kitanya saja nggak sepakat, ya, dan masing-masing ngotot dengan pendapatnya, lalu masing-masing bawa Quran, bawa Quran, bawa Quran, kan Quran perang di situ jadi akhirnya. Ya kan? Yang satu bawa ayat, yang satu bawa ayat juga, gitu. Masing-masing merasa dirinya membela Quran. Nah, Quran aja yang jadi sasaran akhirnya diadu domba kayak gitu. Nah, adu domba itulah yang kita sangat sayangkan. Quran kan kitab suci, kenapa harus dijadikan sebagai alat atau katakanlah media untuk perang dengan sesama kita yang kita nggak sepakat, gitu ya. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati Allah, saya kalau ngelirik jam tuh udah hampir setengah 9, jam 8 lewat 25, kurang 5 menit lagi. Mungkin Pak Rizko mau menutup, sebelum ditutup ada tanya jawab, silahkan. Tapi intinya saya akan memberikan sebuah kalimat penutup bahwa kita wajib berpegang teguh pada Al-Quran. Tapi kita juga harus tahu bahwa kita hidup di zaman yang sudah terlalu jauh dengan zaman Nabi, sehingga perubahan-perubahan zaman itu sudah sangat begitu gradualnya, sehingga kita butuh energi lebih, kecerdasan yang lebih tinggi lagi untuk memahami Quran agar bisa diterapkan di zaman kita sekarang. Tantangannya adalah dua, yaitu kita harus tahu realitas zaman sekarang, yang kedua ya kita harus tahu Qurannya itu sendiri sebenarnya kalau di zaman Nabi itu kayak gimana penggunaan ayat-ayatnya. Nah, semoga kita bisa tetap berpegang teguh pada Quran, ya, tetap berpegang teguh pada Islam, dan semoga pada akhirnya Allah matikan kita dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Dalam arti sebetulnya masing-masing mempunyai kutipannya sendiri untuk menjustifikasi kepentingannya masing-masing. Itu sebaiknya sikap kita seperti apa, Ustaz ya? Baik, ini pertanyaan bagus banget nih sebenarnya. Dari tadi saya udah mikir ini pasti akan ditanya nih, ternyata bener. Keluar soalnya. Jadi gini, problematika kita sekarang pada perang ayat, perang apa dan sebagainya itu sebenarnya lebih banyak dimotivasi oleh perang kelompok dan kepentingan. Ya, bukan perang dalam arti pemikiran sekedar diskusinya para cendekia, itu bukan. Tapi lebih kepada membawa kepentingan kelompok dan apa istilahnya aspirasi dari masing-masing kelompoknya. Selama diskusinya masih bawa-bawa aspirasi kelompok, insya Allah diskusi itu nggak akan ada selesainya. Tidak akan ada selesainya. Kenapa? Ya namanya aspirasi, kepentingan. Benar salah pokoknya aspirasi kami, gitu kan. Yang ada bukan kebenaran, tapi pembenaran. Pembenaran. Nah itu yang jadi masalah kan. Nah problematikanya lagi adalah begini. Rata-rata kita sekarang berislam atau mempelajari agama Islam itu lewat jalur masing-masing kelompok. Itu problem banget itu. Sangat problem ya. Saudara-saudara kita yang berlatar belakang Nahdiyin, belajar agamanya pasti lewat kiainya NU dong. Ya enggak? Ya pasti doktrinnya doktrin NU. Nah, saudara-saudara kita yang Muhammadiyah misalnya gitu, dia belajarnya sama guru-guru yang Muhammadiyah. Doktrinnya kan doktrin Muhammadiyah dong. Teman-teman yang Salafi ya belajarnya lewat jalur guru-guru mereka yang Salafi. Doktrinnya pasti doktrin itu kan.
Jadi ketika dia baru mengenal Islam saja, Islamnya sudah Islam versi A, versi B, versi C, versi D. Tuh, itu masalah paling dasarnya. Kita mengenal Islam lewat jalur kelompok, gitu. Tidak lewat jalur yang istilahnya netral. Enggak, jarang kita belajar agama lewat jalur netral, apalagi antar orang-orang yang beda kelompok. Itu amat jarang, sulit gitu. Biasanya nggak begitu, ya. Walaupun ada, ini contohnya saya. Jadi gini, waktu saya kuliah di Lipia, guru dosen saya itu ada orang yang secara aktivitas, dia tuh aktif di kelompok yang disebut dengan jamaah tablik. Jamaah tablik ya. Saya secara pribadi tentu saja bukan kelompok jamaah tablik, dan dalam beberapa halnya saya nggak sepakat lah gitu dengan apa-apa yang diajarkan di jamaah tablik dalam beberapa hal. Masalahnya dosen saya tuh orang jamaah tablik gitu, dan dia ngajar saya Quran gitu. Pertanyaannya, apakah saya caci maki aja dosen saya ini gara-gara dia jamaah tablik dan saya nggak setuju dengan pemikiran-pemikiran dari jamaah tablik, atau saya tetap berguru kepadanya? Kan ada dua problem di situ kan. Nah, tapi alhamdulillahnya kita bisa profesional. Dia jamaah tablik oke-oke aja, tapi kan saya tidak sedang menjadi orang yang di prospek menjadi jamaah tablik, bukan. Dia ngajar di tempat saya, dia ngeluarkan ilmu yang dia pelajari, dan boleh jadi di jamaah tablik malah nggak ada itu. Yaitu ilmu tentang baca Quran. Ya sebutlah dosen tahsin lah gitu. Tahsinnya bagus dia gitu kan. Punya jalur riwayat qiraat yang banyak lah, qiraat sab'ah gitu. Dan saya jadi muridnya gitu. Nah, tapi saya tidak ditabligkan oleh dia, dan saya tidak merasa ditabligkan juga gitu kan. Dan saya juga tidak perlu memusuhi dosen saya gara-gara dia beda jamaah sama saya lah gitu kan ceritanya. Nah, tapi itu kondisi kayak gitu tuh susah gitu. Kebanyakan kita masing-masing kelompok itu punya kader. Sini punya kader, sini punya kader, sini punya kader, punya kader. Masing-masing masuk Islamnya itu, maksudnya belajar keislamannya, intens mempelajari Islamnya lewat kelompok-kelompoknya masing-masing. Dari awal cuci otaknya adalah jamaah yang benar tuh kita doang, yang lain salah semua. Nah, kalau mereka grassroots ini ketemu di lapangan, kalau nggak gebuk-gebukan, ya kan, gebuk-gebukan gitu. Nah, itu susahnya di tengah kita tuh kayak gitu dari awal, ya kan. Padahal kan banyak juga orang yang pengen belajar Islamnya aja deh, saya nggak mau ikut kelompok-kelompoknya gitu kan. Ngapain juga sih harus ikut kelompok A, kelompok B, kelompok C. Enggak, saya mau jadi Islam kayak Rasulullah aja gitu. Bisa nggak sih? Harusnya bisa. Cuman masalahnya, tadi kebanyakan udah lewat sponsor gitu. Ngaji di mana? Di masjid sono. Oh, itu gurunya Salafi tuh gitu. Oh, ngaji di masjid sono. Wah, itu gurunya NU tuh gitu. Ngaji di sono. Wah, itu jamaah tablik tuh. Wah, itu HTI tuh. Wah, itu apa gitu loh. Jadi sudah ada identitasnya masing-masing. Jadi bukan cuma politik aja yang beridentitas ya. Pengajian belajar agama pun pakai identitas gitu sekarang. Susahnya di situ, ya kan? Susah. Nah, kalau sampai ada ustadz yang tidak punya identitas, malah dicurigai di mana-mana. Ini ustadz nih kelompok apa nih dia? Gitu kan. Nah, itu problemnya di situ. Nah, oleh karena itulah tantangan kita ke depan nantinya, kita harus bisa membuatkan semacam kayak solusi. Ini tempat untuk belajar agama Islam saja. Tidak ada kepentingan identitas kelompok A, B, C, dan sebagainya. Nah, itu yang seharusnya ke depan tuh kita kembangkan tuh itu. Yang ngisi pengajiannya boleh saja sih orang dari berbagai macam kelompok. Tapi ketika dia ada di situ, dia tidak lagi bawa misi dari kelompoknya. Enggak, tapi dia menjadi duta dari ilmu yang dia pelajarinya. Kembali pada ilmunya gitu, bukan kembali kepada kelompok habitatnya. Jadi bukan dakwah kepada habitat, tapi dakwahnya kepada ilmu yang memang dia kuasai. Gitu aja. Nah, kalau dengan demikian maka bisa saja ya orang itu beda kelompok sama saya. Nggak masalah. Bahkan bisa jadi beda mazhab gitu loh. Ada dosen saya di Lipia waktu itu, dia bukan mazhab Syafi'i. Tapi kalau jelasin fikih mazhab Syafi'i itu mantep banget. Justru saya jadi semakin semakin kenceng ke mazhab Syafi'ian saya gara-gara dia ngajar saya. Padahal dianya sendiri mazhabnya malah Maliki. Wah, kan asik tuh kayak gitu kan. Artinya kita tidak fanatisme kelompok gitu, masing-masing ya sudah ada jalurnya sendiri-sendiri.
Cuman membangun kedewasaan kayak gini nih, ini butuh waktu, ya, butuh zaman juga ya, butuh juga kedewasaan dan sebagainya. Begitu kira-kira Pak Rizko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Ya, semua terima kasih banyak. Saya pamit duluan ya. Assalamualaikum.